Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqman Nurrahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 5 mengenai politik kehidupan sehari-hari lembaga sosial dan hubungan sosial dalam buku yang berjudul Power, Politics and Society: An Introduction to Political Sociology. Pada kesempatan kali ini, kami fokus pada bagaimana politik memainkan peran penting dalam institusi utama pendidikan, keluarga, perawatan kesehatan, kebebasan sipil, serta hubungan ras dan etnis. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yunita Dirivani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan. Yang kedua itu ada pernikahan dan keluarga. Seperti ekonomi, pendidikan adalah institusi utama dalam masyarakat kita, dan berbagai badan pemerintah memainkan peran kunci dalam bagaimana pendidikan beroperasi. Sementara, banyak negara melihat pendidikan sebagai perusahaan nasional. Di Amerika Serikat, berbagai negara bagian dan komunitas, termasuk Dewan Sekolah Lokal cukup penting. Di tingkat dasar dan menengah, kurang dari 8% pendanaan berasal dari sumber federal. Departemen Pendidikan Amerika Serikat 2009. Pluralis cenderung menekankan peran orang tua, guru, dan kelompok kepentingan dalam membentuk sekolah yang mengajarkan kebanggaan pada negara dan keterampilan demokratis serta mempersiapkan siswa untuk di tempat kerja. Ahli teori elit menekankan peran administrasi sekolah berfungsi untuk mempertahankan dominasi elit dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Teori kelas menunjukkan bagaimana kelas sosial mempengaruhi baik kuantitas dan kualitas pendidikan seseorang. Dari perspektif postmodern, pendidikan mungkin terus berubah karena ketidakpastian dan kekacauan. Tetapi jika siswa diindoktrinasi dengan benar, mereka harus dapat mengendalikan perilaku mereka tanpa banyak intervensi langsung dari pemerintah. Bagi ahli teori seperti Foucault, tempat-tempat ekstra politik seperti pendidikan dan keluarga adalah tempat-tempat penting untuk produksi dan distribusi kekuasaan. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan keterampilan kognitif orang, termasuk kemampuan mereka untuk memahami politik. Hal itu dapat meningkatkan partisipasi politik mereka karena meningkatkan rasa kewajiban dan tanggung jawab sipil mereka serta membantu mereka memahami masalah prosedural yang terlibat dalam pemungutan suara serta dalam proses politik lainnya. Relasi sosial yang berkembang di sekolah dikaitkan dengan perbedaan latar belakang kelas sosial dan ras serta komposisi etnis seluruh sekolah dan kelas individu. Sekolah dengan struktur otoritas yang lebih sewenang-wenang dan memaksa yang menekankan kontrol perilaku dan mengikuti aturan cenderung dikaitkan dengan kelas pekerja dan siswa minoritas. Sedangkan sistem yang lebih terbuka yang mendorong keterlibatan siswa, pilihan siswa dalam kursus, pengawasan yang kurang langsung, dan motivasi internal, kontrol cenderung mencirikan sekolah kerah putih yang lebih makmur dan sekolah kulit putih. Dalam pendidikan, dibahas juga mengenai tidak ada anak tertinggal. Pada bulan Januari 2002, undang-undang yang secara optimis dikenal sebagai Undang-Undang Tanpa Anak Tertinggal, disingkat NCLB, ditandatangani dengan dukungan bipartisan. Undang-undang tersebut memperluas peran pemerintah federal ke dalam pengelolaan sekolah lokal. Idealnya adalah meminta pertanggungjawaban mereka yang menerima dana federal untuk meningkatkan nilai prestasi semua siswa. Sebagian dengan memperluas dana untuk sekolah yang memiliki banyak siswa miskin. NCLB harus memastikan bahwa guru di semua ruang kelas harus berkualifikasi tinggi, yang berarti mereka memiliki gelar sarjana dan dilisensikan atau disertifikasi oleh negara. NCLB berusaha untuk membangun akuntabilitas pendidikan melalui tes beresiko tinggi yang memiliki konsekuensi serius bagi siswa, guru, negara bagian, dan sebagainya. Ada sejumlah kekhawatiran terkait masalah akuntabilitas. Meskipun ada kekhawatiran, beberapa studi menunjukkan bahwa pengujian beresiko tinggi dapat mempersempit kesenjangan pencapaian antar kelompok. Pernikahan dan keluarga. Selain pendidikan, keluarga merupakan lembaga sosialisasi utama. Kaum pluralis dan
akan fokus pada keragaman jenis keluarga dan bahwa keluarga serta perkawinan mempromosikan keseimbangan, tatanan politik, dan keharmonisan dalam masyarakat. Sosialisasi politik anak-anak berarti bahwa preferensi dan nilai politik sampai batas tertentu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para ahli teori elit dan kelas sangat tertarik pada bagaimana ketidaksetaraan sosial diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kelas sosial, wilayah, ras, agama, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan keluarga membentuk sikap memilih dan politik seseorang. Anak-anak elit disosialisasikan untuk mencapai posisi kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat. Hukum dirumuskan oleh negara untuk menjaga kontrol sosial keluarga. Bagi ahli teori kelas yang mengacu pada teori reproduksi sosial, posisi kelas orang tua cenderung diproduksi kembali atau diciptakan kembali pada anak-anak mereka. Struktur kelas dalam masyarakat tetap ada, sehingga kelas penguasa terus berkuasa. Dalam subbab pernikahan dan keluarga, terdapat peraturan keluarga. Berdasarkan tradisi common law Inggris, pernikahan adalah kontrak atau kesepakatan sukarela antara seorang pria dengan wanita. Mirip dengan pendidikan, banyak hukum yang mengatur perkawinan adalah hukum negara bagian. Misalnya, banyak negara bagian mengharuskan pasangan untuk memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh panitera daerah atau panitera sebelum mereka dapat menikah. Nah, beberapa negara bagian telah berhenti mewajibkan tes darah, tetapi beberapa membutuhkan tes untuk penyakit kelamin. Upacara sipil biasanya dilakukan oleh hakim, sedangkan ibadah sering dilakukan oleh pendeta atau pemuka agama lainnya. Semua negara bagian membatasi orang untuk satu pasangan pada satu waktu. Kebanyakan negara bagian juga mensyaratkan kedua pasangan untuk menjadi lawan jenis. Jika seseorang akan menikah lagi, dia harus dibebaskan secara resmi dari pernikahan yang sebelumnya melalui kematian pasangannya, pembatalan, perceraian, sebelum dia dapat menikah lagi. Nah, negara mengizinkan perceraian untuk melayani kepentingan umum, tetapi individu tidak memiliki hak konstitusional atau hukum untuk bercerai. Ketika anak-anak terlibat dalam perceraian, hak asuh anak menjadi masalah karena pengadilan mencoba untuk memutuskan kepentingan terbaik anak yang bisa jadi cukup rumit. Hak asuh bersama memberi orang tua yang sama dalam pengambilan keputusan tentang anak. Jika hanya satu orang tua yang memiliki hak asuh, maka orang tua lain menerima hak kunjungan, kecuali orang tersebut dianggap berbahaya bagi anak. Adopsi terjadi ketika orang dewasa selain orang tua menjadi wali anak tersebut dan mengambil tanggung jawab orang tua. Konstitusi tidak memberikan hak fundamental untuk mengadopsi. Nah, negara memiliki berbagai kebijakan tentang siapa yang boleh mengadopsi. Orang yang mengalami disabilitas fisik atau mental, sejarah kriminal, atau pekerjaan yang tidak stabil, gay, terus lesbian, itu dapat didiskualifikasi. Semua undang-undang ini membantu menggambarkan peran pemerintah, terutama negara bagian dalam pernikahan dan keluarga. Nah, selanjutnya itu akan beralih ke masalah pernikahan gay yang sangat kontroversial yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sindiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan sesama jenis. Di negara Amerika Serikat maupun negara-negara lain, heteroseksual itu lebih dipandang positif dibanding homoseksual. Heteroseksual merupakan kecenderungan orang untuk melakukan seks dengan lawan jenis, sedangkan homoseksual itu kecenderungan orang untuk melakukan seks dengan sesama jenis. Homoseksual ini
dipandang negatif dari berbagai aspek ya, mulai dari agama, norma, dan lain sebagainya. Pada tahun 1996, Presiden Clinton menandatangani UU Pertahanan Pernikahan atau bisa disebut dengan Defense of Marriage, disingkat dengan DOMA. UU ini menjelaskan mengenai penyatuan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hubungannya sebagai suami istri. Para pendukung DOMA atau Defense of Marriage Act ini membingkai istilah dengan sebutan moral tradisional keluarga, karena bagi mereka homoseksualitas itu merupakan tindakan yang tidak bermoral. Presiden Obama sebagai seorang Kristen menentang adanya pernikahan sejenis, namun dia juga merupakan pendukung kesetaraan bagi kaum gay. Nah, kemudian Obama telah mencabut dukungannya atas nama DOMA dari legislatif. Pada tahun 2009, ada 5 negara bagian di New England dan 1 negara di Midwest atau Goa pertama kali dilakukan pernikahan gay sebanyak 45% dari 676 pernikahan gay yang diketahui adalah untuk pasangan di luar negara bagian. Dari 2001 hingga pertengahan 2009, 7 negara yaitu Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, dan Swedia telah melegalkan pernikahan gay. Pendapat publik tentang pernikahan sesama jenis. Menurut Loftus, tahun 2001 menemukan bahwa orang yang disurvei cenderung mendukung kebebasan sipil gay dan lesbian. Pada saat yang sama menganggap bahwa homoseksualitas itu merupakan tindakan yang tidak bermoral. Sikap positif terhadap gay dan lesbian ini cenderung meningkat dari tahun 1973 sampai tahun 1998. Meskipun polanya tidak sepenuhnya konsisten, menurut Peplow dan Fingerhut tahun 2007, survei Kaiser Family Foundation menemukan bahwa lebih dari 2/3 orang Amerika menyukai ketentuan seperti SS atau Social Security, seperti asuransi kesehatan, dan hak waris untuk pasangan sesama jenis. Selain itu, 74% lesbian dan pria gay ingin menikah di masa depan. Pasangan sesama jenis ini terlibat dalam upacara komitmen dan semakin banyak majikan yang melanggengkan atau memberikan fasilitas terhadap karyawannya yang merupakan gay atau lesbian. Adapun argumen pro kontra mengenai pernikahan sesama jenis. Seringkali pendukung pernikahan sesama jenis ini mengemukakan bahwa pernikahan merupakan hak sipil untuk semua. Lain halnya dengan mereka yang menentang adanya pernikahan sesama jenis. Mereka menganggap bahwa pernikahan sesama jenis ini merupakan tindakan yang menentang agama dan norma yang ada. Sebagian argumen yang telah dipaparkan itu mungkin dalam alasan praktisnya itu untuk keuntungan ekonomi, seperti halnya jaminan sosial atau social security, dalam hal untuk pengajuan bersama pengembalian pajak, tunjangan pada pasangan yang masih hidup, ataupun asuransi kesehatan. Selain itu, argumen positif lainnya tidak kalah luar biasanya dalam hal psikologis, yaitu adanya hak untuk menikah, kemudian timbulnya perasaan yang bahagia pada kaum gay dan lesbian bahwa mereka itu diperbolehkan untuk menikah. Nah, adapun keuntungan-keuntungan tersebut ya pastinya sangat menguntungkan bagi para komunitas gay dan lesbian tersebut. Namun untuk saat ini mungkin pengadilan
badan legislatif maupun publik tidak fokus untuk membahas mengenai masalah pernikahan sesama jenis di berbagai belahan dunia ini. Karena ada yang lebih penting dan sangat darurat, yaitu mengenai masalah kesehatan dan perawatan kesehatan untuk saat ini yang dapat memicu dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di survei cenderung mendukung kebebasan sipil gay dan lesbian. Pada saat yang sama menganggap bahwa homoseksualitas itu merupakan tindakan yang tidak bermoral. Sikap positif terhadap gay dan lesbian ini cenderung meningkat dari tahun 1973 sampai tahun 1998. Meskipun polanya tidak sepenuhnya konsisten, menurut Peplow dan Fingerhut tahun 2007, survei Kaiser Family Foundation menemukan bahwa lebih dari 2/3 orang Amerika menyukai ketentuan seperti SS atau Social Security, seperti asuransi kesehatan, dan hak waris untuk pasangan sesama jenis. Selain itu, 74% lesbian dan pria gay ingin menikah di masa depan. Pasangan sesama jenis ini terlibat dalam upacara komitmen dan semakin banyak majikan yang melanggengkan atau memberikan fasilitas terhadap karyawannya yang merupakan gay atau lesbian. Adapun argumen pro kontra mengenai pernikahan sesama jenis. Seringkali pendukung pernikahan sesama jenis ini mengemukakan bahwa pernikahan merupakan hak sipil untuk semua. Lain halnya dengan mereka yang menentang adanya pernikahan sesama jenis. Mereka menganggap bahwa pernikahan sesama jenis ini merupakan tindakan yang menentang agama dan norma yang ada. Sebagian argumen yang telah dipaparkan itu mungkin dalam alasan praktisnya itu untuk keuntungan ekonomi, seperti halnya jaminan sosial atau social security, dalam hal untuk pengajuan bersama pengembalian pajak, tunjangan pada pasangan yang masih hidup, ataupun asuransi kesehatan. Selain itu, argumen positif lainnya tidak kalah luar biasanya dalam hal psikologis, yaitu adanya hak untuk menikah, kemudian timbulnya perasaan yang bahagia pada kaum gay dan lesbian bahwa mereka itu diperbolehkan untuk menikah. Nah, adapun keuntungan-keuntungan tersebut ya pastinya sangat menguntungkan bagi para komunitas gay dan lesbian tersebut. Namun untuk saat ini mungkin argumen positif lainnya tidak kalah luar biasanya dalam hal psikologis, yaitu adanya hak untuk menikah, kemudian timbulnya perasaan yang bahagia pada kaum gay dan lesbian bahwa mereka itu diperbolehkan untuk menikah. Nah, adapun keuntungan-keuntungan tersebut ya pastinya sangat menguntungkan bagi para komunitas gay dan lesbian tersebut. Namun untuk saat ini mungkin pengadilan, badan legislatif maupun publik tidak fokus untuk membahas mengenai masalah pernikahan sesama jenis di berbagai belahan dunia ini. Karena ada yang lebih penting dan sangat darurat, yaitu mengenai masalah kesehatan dan perawatan kesehatan untuk saat ini yang dapat memicu dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rodia dari kelompok 5. Melanjutkan apa yang telah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang menerjemahkan atau mengartikan sebuah buku yang berjudul Power, Politics and Society: An Introduction to Political Sociology. Kelompok kami, kelompok 5, akan membahas tentang bab
yaitu The Politic of Everyday Life, Social Institution and Social Relation, atau politik dalam kehidupan sehari-hari, lembaga sosial, dan hubungan sosial. Khususnya saya di sini akan menjelaskan tentang healthcare in United States atau pelayanan kesehatan di Amerika Serikat. Di dalam buku dijelaskan, kurang lebih 46 juta orang di Amerika Serikat tidak memiliki asuransi kesehatan. Dan sisanya atau yang lainnya telah memiliki asuransi kesehatan. Pernyataan ini diberikan oleh Begley pada tahun 2009. Banyak pula yang memiliki pendapat bahwa biaya pelayanan kesehatan di AS atau di Amerika Serikat telah lepas kendali. Pada 23 Februari tahun 2009, Presiden Barack Obama menyebutkan kenaikan biaya perawatan pelayanan kesehatan tersebut sebagai satu-satunya tantangan fiskal yang paling mendesak yang harus dihadapi Amerika Serikat sejauh ini. Hal ini dikutip dalam pernyataan Presiden Barack Obama tahun 2009. Selanjutnya, Turner tahun 2009 menerapkan kerangka pemikiran sosiologis Mills untuk di dalam pelayanan kesehatan. Dengan mencoba menghubungkan pengalaman seseorang individu terkait perawatan kesehatannya ke dalam lingkup yang lebih luas, yaitu ke dalam bidang ekonomi politik, ketidaksetaraan kesehatan, dan kekuatan elit medis dalam masyarakat, atau lingkup yang lebih luas yaitu adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan pelayanan kesehatan yang dialami oleh masyarakat AS. Tokoh bernama Wilensky pada tahun 2009 mendokumentasikan bagaimana sistem pelayanan kesehatan Amerika Serikat berbeda dari sistem pelayanan kesehatan dalam sistem demokrasi negara-negara maju lainnya, seperti memiliki kontrol anggaran terpusat yang melibatkan kontribusi dari pengusaha maupun perorangan, atau pemerintah yang memberikan dana sebagai pelayanan kesehatan nasional. Sebaliknya, Amerika Serikat tidak memiliki asuransi kesehatan nasional, dan justru sektor swasta yang sangat besar terlibat di dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Keunikan ini diikuti penjelasan merujuk pada budaya dan nilai Amerika seperti kebebasan swasta atau perusahaan, masyarakat yang bersifat individualisme, dan pandangan tentang suatu perilaku banyaknya keterlibatan pemerintah dalam masyarakat. Besar peran yang seharusnya dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam pemberian pelayanan kesehatan merupakan diskusi yang sedang berlangsung di dalam masyarakat dan dibahas di dalam majelis atau kongres di seluruh negeri. Perdebatan mungkin terjadi dalam fokus pemerintah Amerika Serikat dalam menyediakan keadilan sosial dengan upaya akses pelayanan kesehatan pada masyarakat yang setara, dan pembahasan apakah pelayanan kesehatan dari pemerintah adalah hak dari masyarakat, juga apakah hak tersebut harus dimiliki untuk pekerja yang tidak berdokumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang civil liberties, atau yang bisa diartikan sebagai hak sipil atau bisa juga diartikan sebagai kebebasan sipil. Ketentuan dan jaminan atau hak kebebasan sipil menjadi ciri dari masyarakat yang demokratis. Terdapat sejarah panjang terkait perdebatan seputar kebebasan sipil atau hak sipil ini. Kesulitan pelaksanaan hak sipil muncul saat terdapat konflik antara tuntutan keamanan negara juga dan hak sipil, ataupun antara perlindungan masyarakat dan hak yang diberikan kepada individu. Dapat dinyatakan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan pers, berserikat atau berkumpul, juga kebebasan mengisi petisi merupakan landasan bagi kebebasan sipil dan penting untuk memelihara kebebasan masyarakat sipil tersebut. Hal ini dikemukakan dalam American Civil Liberties Union atau ACLU tahun 2004. Mengapa dalam politik sehari-hari kebebasan sipil dibahas? Karena banyak orang yang belum secara langsung sadar atau merasa bahwa kebebasan atau hak sipil mereka terancam. Dalam hal ini bukan berarti tidak memungkinkan bahwa hak sipil yang dimiliki masyarakat akan terancam. Nilai-nilai yang dipahami dalam hak sipil bukan tidak mungkin akan terancam untuk ditegakkan. Oleh karena itu, menjaga nilai-nilai hak sipil yang dimaksud, menjaga nilai-nilai demokrasi untuk menegakkan hak-hak atau kebebasan sipil itu sendiri sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena untuk melindungi tegaknya hak
sipil dan kebebasan sipil masyarakat tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Safitri akan menjelaskan tentang ras dan hubungan etnis serta negara rasial. Mengenai ras, Eskill adalah salah seorang peneliti yang meneliti kehidupan di Afrika, Amerika, dan ras kulit putih. Menarik kesimpulan bahwa permasalahan ras ini benar-benar sentral di kehidupan Amerika. Menurut saya, bukan hanya di Amerika saja yang terdapat permasalahan ras. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita mengalami permasalahan ras yang dimana karena ras, perbedaan ras ini kemudian dipermasalahkan dan kemudian menghasilkan atau menimbulkan konflik dan perpecahan. Dalam hal ini, negara mendapatkan atau memiliki peran, yaitu antara pendorong dan penghambat rasisme di negara tersebut. Negara yang mendukung atau menggunakan sistem rasisme ini disebut dengan negara rasial. Meskipun begitu, Omi dan Winan memandang bahwa setiap negara itu adalah negara yang rasial, yang dimana meskipun mereka menggunakan bekerja dan bertugas dengan tujuan yang berlawanan, mereka memandang bahwa negara ini tetap saja rasial karena melalui kebijakan yang secara eksplisit atau implisit bersifat rasial. Lembaga negara dengan sifat rasialnya ini mengatur dan menegakkan rasial tersebut dalam kebijakan kehidupan sehari-hari. Mereka kemudian mengatur identitas ras dengan sarana pendidikan, hukum keluarga, dan prosedur hukuman, pengobatan, dan pengawasan. Mengenai perkembangan historis sejarahnya, menurut Omi dan Winan, mereka berpendapat bahwa sebagian besar sejarah Amerika Serikat ini tujuan utamanya dalam kebijakan rasialnya itu adalah dalam hal penindasan dan pengucilan. Jadi negara itu tujuan utamanya itu terdapat pada penindasan dan pengucilan terhadap kaum bawah. Hukum naturalisasi tahun 1790 mendefinisikan kewarganegaraan Amerika itu terbatas hanya untuk imigran kulit putih saja, sedangkan kepada kaum kulit hitam tidak mendapatkan. Berbeda pendapat dengan Omi dan Winan, James dan Redding juga berpendapat bahwa negara itu adalah lembaga yang menjalankan berbagai aturan dan ketentuan, tapi tidak semua negara dikatakan rasial. Negara dikatakan sebagai negara yang rasial jika negara tersebut menggunakan ras sebagai kriteria dalam penegakan kebijakan negara. Jika negara tersebut tidak menggunakan ras dalam kriteria penegakan kebijakan negaranya, berarti negara itu tidak dikatakan sebagai negara yang rasial. James dan Redding juga mengkritik pendapat Omi dan Winan, bahwasannya pendapat Omi dan Winan ini salah karena menurut James dan Redding ini semua negara itu memiliki efek dan ketidaksetaraan rasial. Jadi tidak semua, bukan karena ketidaksetaraan rasial negara tersebut dikatakan sebagai negara yang rasial, karena semua negara juga mendapat atau memiliki efek pada ketidaksetaraan rasial. Selain mengkritik, James dan Redding ini juga memuji pendapat Omi dan Winan, yang dimana Omi dan Winan ini berpendapat atau menjelaskan mengenai bagaimana negara dalam masyarakat yang terbagi secara rasial ini menghasilkan efek yang tidak setara atau menghasilkan ketidaksetaraan rasial. Apakah kebijakan negara yang ditegakkan ini bersifat rasial atau tidak? James dan Redding ini setuju dengan pendapat yang diungkapkan oleh Omi dan Winan tadi. Mengenai kebijakan buta warna ini, menurut Omi dan Winan, kebijakan ini dapat mempengaruhi, dapat membuat, dapat mempertahankan atau memperburuk ketidaksetaraan rasial, karena kebijakan buta warna ini mengabaikan efek diskriminasi di masa lalu sehingga melindungi hak istimewa kulit putih. Dan dengan hal ini, kebijakan buta warna ini disebut dengan kebijakan yang rasial.
Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai identitas dan kesetaraan ras. Menurut pendapat James dan Redding, mereka berpendapat bahwa peran negara ini dalam membentuk identitas rasial juga perlu dicermati. Dengan kata lain, kebijakan negara harus dilihat tidak hanya sebagai efek dari identitas dan ketidaksetaraan ras, tetapi juga sebagai penyebab. Jadi menurut James dan Redding ini, negara ini juga memberikan atau menjadi sebuah efek atau dapat menjadi penyebab adanya identitas dan ketidaksetaraan rasial di masyarakat. Selanjutnya yaitu bencana lingkungan dan alam. Dalam simposium bencana termasuk racun lingkungan, Tierney menggunakan pendekatan ilmu kerentanan untuk mempelajari bencana alam dan mengemukakan bahwa kerentanan penduduk termasuk keadaan atau kedekatan penduduk dengan bencana ini berdampak pada ras dan etnis, yang dimana hal ini menjadi salah satu dari faktor utama yang menjelaskan mengapa orang di daerah tersebut rentan mengalami bencana dibandingkan orang yang berada di daerah lain. Penjelasan tadi disebut dengan rasisme lingkungan. Bular meneliti rasisme lingkungan dan berpendapat bahwa orang kulit putih di daerah Amerika itu lebih banyak mendapatkan keuntungan di bidang industri, yang dimana mereka mendapatkan kebebasan dalam bidang industri sehingga mereka menyebabkan polusi, dan polusi ini dapat merusak lingkungan dan bahkan dapat menyebabkan bencana alam. Selanjutnya yaitu mengenai imigrasi. Imigrasi ini merupakan masalah etnis dan rasial utama yang dihadapi masyarakat Amerika Serikat. Menurut Waldinger, imigrasi ini dapat mengguncang politik Amerika dengan kontroversi yang terus berlanjut dan tidak ada solusi yang jelas terlihat. Menurut Waldinger ini, imigrasi itu dapat menjadi pemisah antara warga negara Amerika Serikat dengan yang bukan warga negara asli Amerika Serikat. Tentu ada perbedaan antara warga asli Amerika Serikat dengan warga imigrasi atau warga pendatang baru di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, partai-partai politik di Amerika ini mendukung adanya perluasan imigrasi atas dasar perluasan kewarganegaraan. Jadi mereka menganggap bahwa dengan mendukung adanya imigrasi yang masuk ke Amerika ini juga akan memperluas kewarganegaraan di Amerika. Jadi dapat menambah kewarganegaraan di Amerika. Selain adanya pendukungan terhadap imigrasi, ada juga yang menolak atau membatasi atau ingin pemerintah melakukan pembatasan terhadap imigrasi ini. Mereka yang melakukan atau melakukan penolakan imigrasi ini selalu melakukan hal yang terbaik demi tenaga kerja atau orang asli Amerika tersebut, sehingga mereka menginginkan orang Amerika tersebut itu tidak terkalahkan dengan orang yang pendatang baru atau imigrasi. Imigrasi ini dalam hal imigrasi ini terdapat beberapa perdebatan antara setuju atau tidak setuju dengan imigrasi ini, karena yang menyatakan setuju ini tentu ada keuntungan bagi mereka, dan yang menolak juga ada keuntungan juga bagi mereka, yang dimana bagi orang yang menolak atau ingin pemerintah mengurangi imigrasi ini menginginkan tenaga kerja atau orang-orang lokal masyarakat Amerika itu tidak terkalahkan oleh imigran atau pendatang baru.
Dalam imigrasi ini dilakukan pemerintah Amerika ini tentu ada keuntungan dan kerugian. Mengenai keuntungan, Amerika sendiri mendapatkan keuntungan yang dimana dengan adanya imigrasi atau warga pendatang ini, Amerika menjadikan mereka sebagai tenaga kerja dengan upah yang cukup kecil atau cukup relatif kecil, sehingga mengeluarkan uang yang sedikit namun hasil yang cukup maksimal. Dengan adanya imigrasi ini juga merugikan warga asli Amerika itu sendiri, sehingga mereka itu merasakan bahwa mereka itu tersingkirkan karena kehadiran imigrasi, yang dimana tenaga kerja mereka khususnya kaum kulit putih ini tergantikan oleh kaum imigrasi seperti orang putih atau kulit putih atau yang lainnya yang dapat dibayar murah oleh pemerintah, itu dapat menyingkirkan kaum kulit putih, sehingga kaum kulit putih ini kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan ekonomi yang mencukupi kehidupan mereka. Namun ada kerugian juga bagi warga pendatang atau imigrasi gitu atau imigran ini, karena dalam mereka yang dijadikan tenaga kerja ini belum tentu legal. Dalam artian mereka juga dijadikan sebagai tenaga kerja yang ilegal yang dibayar murah, yang dimana pekerja ilegal ini selain mendapatkan gaji yang kecil juga beresiko akan mendapatkan potongan biaya atau upah dari pemerintah. Jadi dengan adanya masalah imigrasi ini juga berpengaruh terhadap kesehatan ekonomi, yang dimana jika keadaan ekonomi ini sedang mengalami depresi, maka dapat menyebabkan adanya pengangguran dari warga asli Amerika tersebut, sehingga mereka menginginkan berkurangnya imigrasi. Namun di sisi lain, ketika keadaan ekonomi mereka sedang saja, maka mereka tidak masalah dengan adanya imigrasi. Dilihat dari kesehatan ekonomi terkait dengan masalah imigrasi ini, di satu sisi ketika terjadi depresi di masyarakat di dalam masyarakat ini menyebabkan pengangguran, sehingga mereka menginginkan adanya pengurangan imigrasi. Sedangkan ketika mereka mengalami ekonomi yang baik-baik saja, maka mereka tidak masalah dengan adanya imigrasi tersebut. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, bidang pendidikan pun sangat dipengaruhi oleh imigrasi, yang dimana berdasarkan survei komunitas Amerika tahun 2006 melaporkan bahwa antara tahun 1990 sampai 2006 itu terjadi bahwa di dalam Amerika itu terdapat siswa Latin yang terdaftar di sekolah umum yang jumlahnya hampir 2 kali lipat daripada sebelumnya. Namun, tidak semua pertumbuhan di Amerika ini dapat dikaitkan dengan yang namanya imigrasi, karena sebagian besar anak-anak di Amerika itu, yaitu terutama anak-anak Hispanik di Amerika itu, sekitar dengan persentase sekitar 84% itu emang lahir dari Amerika atau lahir di Amerika sendiri. Lebih dari setengah siswa Hispanik itu terdaftar di sekolah umum di California dan Texas, dan persentase tertinggi itu terdapat di Meksiko, yaitu dengan jumlah siswa Hispanik dengan persentase yaitu sekitar 69%. Selain itu juga siswa Hispanik ini ada juga yang tidak sekolah, maksudnya tetap tinggal di rumah dengan diberi label miskin, maksudnya tidak memiliki kemampuan dalam segi ekonomi, yaitu dengan persentase sekitar 28%. Kemudian 16% lagi yaitu siswa non-Hispanik. Pelajar Hispanik yang lahir di luar negeri itu lebih cenderung hidup dalam kondisi miskin dan sulit berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Selain pendidikan dan ekonomi yang tadi, imigrasi juga memberikan efek terhadap keluarga, yang dimana bagi mereka yang tetap tinggal di Meksiko,
Dengan posisi ekonomi mereka yang baik, kemungkinan akan disertai dengan keluarga yang terpecah, disertai ketegangan, dan terkadang perkawinan dalam keluarga itu pun terputus. Imigrasi ini selain memberikan dampak yang kurang baik bagi ekonomi, pendidikan, dan keluarga, imigrasi ini juga memberikan dampak yang positif, yaitu imigrasi ini berkontribusi pada multikulturalisme, yang dimana dengan adanya imigrasi ini, kultur yang ada di Amerika Serikat menjadi bertambah dan beragam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.